Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Iwan Wijaya dalam podcast RRI Tiada Hari Tanpa Karya. Di tengah perubahan iklim, keterbatasan lahan dan meningkatnya kebutuhan pangan, muncul satu pertanyaan besar. Bagaimana kita bisa tetap menjaga ketahanan pangan? Di episode kali ini kita akan membahas sebuah solusi modern yang semakin banyak digemari, yakni hidroponik. Kita akan melihat bagaimana hidroponik dapat membantu keluarga, komunitas, bahkan kota besar untuk tetap punya akses pada pangan segar. Mulai dari alasan mengapa hidroponik menjadi pilihan masa depan, jenis-jenis sistemnya, sampai kiat praktis memulai dari rumah dengan budget sederhana. Saya akan berbincang langsung dengan dua narasumber saya yang luar biasa. Yang pertama, Setiaji Bintang Pamungkas, penggagas Ingreen Hidroponik. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Abang. Ya. Yang kedua, Wilhelmus, penggagas Kebun Anugrah. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, selamat siang. Ya. Nah, mungkin langsung saja ini saya ke Bung Aji nih. Ya. Bisa diceritakan bagaimana awal mula Bung Aji tertarik pada dunia hidroponik hingga akhirnya mendirikan Ingreen Hidroponik? Iya, terima kasih Bang Iwan. Jadi awal mula saya memulai hidroponik ini Bang. Jadi awalnya saya main ke teman-teman ya Bang ya, pada saat tahun 2018 Ya. atau sebelumnya, bahkan lebih muda lagi itu Ko Willy atau Ko Wilhelmus ini sudah menggerakkan hidroponik ya, dengan sederhana, lebih kecil mungkin pada saat itu ya. Kemudian saya main ke sini bersilaturahmi dan tertarik, dan beberapa titik juga saya kunjungi karena saya tertarik untuk untuk mencicipi hidroponik mereka, dan akhirnya Ko Will ini mengajak bermitra, semi mitra seperti itu, karena pada saat itu dia punya kebutuhan hidroponik yang cukup lumayan juga, sehingga saya tertarik untuk mendapatkan cuan sebenarnya Bang. Ya. Tapi di sisi berjalannya waktu, saya coba untuk menginvestasikan sebagian pendapatan saya dengan meja hidroponik seadanya, kemudian akhirnya menghasilkan juga ini Bang, menghasilkan, dan sebagian bisa saya jual, saya nikmati, dan bisa saya supply ke Ko Willy gitu Bang. Nah, sebenarnya apa visi besar begitu di balik Ingreen Hidroponik dan apa yang ingin dicapai untuk masa depan pangan khususnya di Provinsi Lampung? Iya, kalau saya baca di literasi itu ya Bang ya, kita juga kemungkinan beberapa satu dekade atau lebih cepat lagi kita bisa mengalami krisis pangan global ya Bang ya. Nah, jadi karena rumah yang saya tinggali itu ada rooftop Bang, ada rooftop, dan saya baca hidroponik itu anti musim, jadi nggak mesti musim panas, musim hujan, dia bisa, karena sistemnya adalah sistem menggunakan air dan bisa kita setel ya, atau kita bisa atur kapan dia bisa panen 30 sampai 40 hari. Nah, di situ saya juga sudah merasakan nih Bang, kalau misalnya mau pagi-pagi mau nyayur atau mau lalap, itu tinggal petik, sehingga kalau dihitung-hitung secara kalkulasi pengeluaran setiap hari, saya bisa hemat nih Bang, bahkan bisa hemat 10 sampai 20 ribu kalau misalnya mau beli sayuran kan, mungkin kita berpikir, apalagi sekarang Bang fluktuatif ya daya beli masyarakat, jadi itu cukup memudahkan saya untuk menghemat, dan masa depan hidroponik ini masih sangat baik, apalagi belakangan ini masyarakat sudah mulai mengenal real food ya Bang ya, makanan-makanan sehat. Kalau mungkin dulu masih kaget lah Bang, masih jet lag, ada konvensional tiba-tiba hidroponik, tapi sekarang masyarakat kayaknya sudah mulai aware terhadap asupan tubuhnya gitu Bang. Jadi masih sangat prospek ya Bang ya, dan bisa ditanam di rumah dengan bahan baku atau alat-alat dan tempat yang terbatas gitu. Baik. Saya ke Ko Willy. Siap. Nah, bisa diceritakan sedikit kok bagaimana awal mula lahirnya Kebun Anugrah itu? Oh iya, terima kasih. Awalnya itu coba-coba dulu kita skala kecil di rumah, dan nggak lama dari itu kena wabah COVID 2019. Nah itu tambah semangat kita, karena di rumah kan dengan ruangan kecil aja kita bisa produksi yang skala rumah tangga. Terus dari situ saya mendapatkan pasar di swalayan mall-mall gitu, jadi tambah besar. Ini memang kita kalau hidroponik ini nggak perlu ruangan yang besar, itu malah hanya 25% dari lahan tanah lah.
Terus juga kita untuk panennya tuh lebih cepat dan lebih teratur, dan untuk pengendalian hamanya juga lebih mudah. Kalau di konvensional itu tantangannya luar biasa itu. Kalau saya poinnya di hidroponik ini, saya menyemainya itu menggunakan peralatan lampu LED. Jadi selama 14 hari awal kehidupan biji ini dia akan mendapatkan asupan sinar yang cukup, lembab cukup, temperaturnya cukup. Jadi begitu dia ditanam di luar itu udah siap dan lebih sempurna daripada kita semai di luar. Begini. Nah, apa yang membuat Ko Willy terpanggil begitu untuk akhirnya mungkin fokus begitu ya pada apa ya, budidaya hidroponik ini kok? Oh iya, karena saya selain yang seperti Bro kita tadi cerita mendapatkan cuan juga dan bisa memanfaatkan ruang yang sempit. Itu aja. Oke. Nah, saya ke Bung Aji lagi nih, Bung. Siap. Banyak orang menganggap hidroponik itu rumit, Iya. gitu ya. Namun kalau menurut Bung Aji sendiri, apa kesalahpahaman paling umum tentang hidroponik begitu, Bung? Mungkin awal di edukasi ya Bang ya, sama berbagai mungkin asupan tayangan, mungkin di YouTube dan sebagainya itu langsung pipa dan sebagainya. Tapi awalnya Bang ya, kalau sedikit aku ceritakan, awal mula aku belajar hidroponik itu pakai botol air mineral. 1,5 liter ya, yang itu bisa 3 tanaman. Dan untuk pertama kali memulai, saya memang diedukasi oleh Ko Willy dan teman-teman hidroponik lainnya. Kita tanam sayuran yang mudah ditumbuh, yaitu kangkung. Nah, kangkung itu gampang ditanam ya Bang. Mungkin di beberapa rawa-rawa sudah gampang tumbuh. Nah, saya coba waktu itu Bang. Mungkin dengan pastinya alatnya pakai botol, kemudian pakai ada namanya net pot. Terus kita cukup masukkan nutrisi namanya nutrisi AB mix, dan ternyata tumbuh cepat dan lebih bagus tumbuhnya Bang, dan lebih bagus daripada yang ada di pasar mungkin. Nah, disitulah saya mulai dari langkah itu, tantangan selanjutnya saya mulai mencoba memberanikan diri untuk menanam hidroponik dengan meja. Dengan kata lain, singkatnya bahwa hidroponik itu sebenarnya sangat mudah Bang, cuma memang kita harus menemukan mentor gitu Bang, dan memberikan bagi mentor-mentor atau pelaku-pelaku hidroponik juga harus senantiasa memberikan edukasi kepada masyarakat dalam rangka ketahanan pangan tersebut Bang. Baik. Nah, kalau menurut Bung Aji sendiri, seberapa besar potensi hidroponik dalam membantu menjaga ketahanan pangan ini, Bung? Ya, kalau bagi saya, karena saya sudah mengalami ya Bang secara empiris nih Bang, hidroponik tadi yang saya sebutkan, kita bisa menghemat ya. Ini untuk supply, untuk supply di rumah. Itu kita bisa panen, kalau aku di lahan 4x7 meter, itu ada total 1.000 lubang tanam, ditambah lagi di bawah, di atap rumah dan di bawah itu ada 1.000 lubang tanam. Itu aku bisa setiap minggu panen sayur-sayuran beraneka ragam yang biasanya kita dapat di mall dengan harga yang cukup tinggi. Tapi nggak masalah kalau memang nggak ada lahan dan memang suka sayur, silahkan belajar di mall. Tapi untuk supply di internal di rumah sendiri itu cukup besar itu Bang. Bahkan kita bisa berbagi sama tetangga sebelah gitu Bang. Baik. Saya ke Ko Willy lagi nih. Banyak yang menganggap kok hidroponik hanya untuk hobi nih kok. Nah, bagaimana sebenarnya potensi ekonomi dan katakanlah tadi seperti Bung Aji kan bisa berbagi sosialnya lah begitu. Ya, untuk hidroponik memang potensinya banyak juga sih sebetulnya. Dan memang harga jualnya juga lebih tinggi sedikit daripada konvensional. Yang jadi titik utama saya hidroponik ini, kita bisa mencegah pemakaian pestisida yang berlebihan. Nah, itu kan untuk kesehatan generasi muda berikutnya. Nah, itu aja sih. Nah, kalau menurut Ko Willy sendiri, apa peran hidroponik dalam menjaga menjaga ketahanan pangan saat ini kok? Oh iya, ini memang dilematik sih. Memang untuk populasi hidroponik ini mungkin baru 10% dari kebutuhan sayur-sayur yang ada di pasar atau di mall itu. Dan kita juga mengharapkan dari dinas terkait itu mungkin ada support lah untuk pupuk atau subsidi atau apa gitu, seperti yang di konvensional. Itu aja. Kalau menurut Ko Willy sendiri, apa masalah ketahanan pangan yang paling mendesak saat ini dan bagaimana hidroponik bisa membantu menjawab tantangan tersebut kok?
Ya, untuk selama ini sih ketahanan pangan dari hidroponik sih sumbangsinya belum terlalu banyak ya. Cuman ke depan akan berlipat ganda karena semakin lama orang mencari sayuran yang lebih sehat gitu. Ya itu. Baik. Saya ke Bung Ajil nih, Bung. Dalam konteks urban farming ini, Iya. apa tantangan terbesar dalam mengembangkan hidroponik di kota-kota besar, seperti kita lah di Bandar Lampung begitu? Ya, pertama kalau tantangan terbesar itu di modal ya Bang ya. Ya. Modal kalau memang mau menjalankan urban farming yang go semi industri ya mungkin ya. Kita bisa mulai tadi cuan tadi ya seperti kau bilang. Selanjutnya yang kedua yang paling mendasar yaitu akses dari pupuk. Ya. Tadi ya pupuk kita beda kan Bang, ya pupuknya treatmentnya beda, jadi harganya lebih tinggi tuh Ya. Bang. Jadi nggak bisa sembarangan pakai pupuk ya. Mungkin ada campurannya. Kau Willy juga menyediakan pupuk. Nah itu yang ketiga edukasi Bang. Edukasi kepada masyarakat karena banyak walaupun seperti ini, walaupun hidroponik itu mudah dan bebas bisa melakukan di musimnya kapan saja, tapi tantangan yang perlu kita antisipasi adalah di hama, ada aphids ya, ada mata kodok dan lain sebagainya. Nah ini perlu adanya edukasi kepada masyarakat seperti itu Bang. Dan mungkin yang ketiga, yang keempat kita bisa pemerintah juga harus memberikan regulasi khusus kepada petani hidroponik. Biasanya kan kalau di lingkungan itu ada toga atau ada nah ini kita lebih ke hidroponiknya, mungkin disiapkan alatnya, dibelanjakan oleh pemerintah, kemudian nanti KWT yang ada di Kota Bandar Lampung atau di Lampung Selatan atau di berbagai kabupaten kota di Lampung ini bisa yang menggerakkan ya gitu Bang. Baik. Menarik obrolan kita pada hari ini, namun sebelum kita lanjutkan kita jeda terlebih dahulu. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Ya, pemirsa masih dalam podcast RRI Tiada Hari Tanpa Karya dan kita masih membincangkan terkait dengan jaga ketahanan pangan dengan hidroponik. Saya ke Ko Willy mungkin ini Ko. Kalau menurut Ko Willy sendiri apa ya? Tanaman apa begitu ya, Ko? Yang paling cocok bagi pemula yang ingin memulai hidroponik di rumah begitu, Ko? Oke, terima kasih. Ya untuk pemula seperti yang kita tahu itu untuk pemula hidroponik adalah kangkung. Iya. Dan itu udah SOP-nya itu kalau kita lulus nanam kangkung nggak kuning, nggak kerdil, oke itu. Nah nanti berikutnya akan lebih sulit lagi adalah selada dan pokcoy. Tapi ya tetap kangkung primadona awal kita. Karena kalau dari awal kita udah sukses itu terhibur dan ada motivasi lebih lanjut. Iya. Tapi kalau kita langsung nanam selada atau pokcoy itu nanti down mentalnya. Ya gitu. Artinya memang harus bertahap gitu Ko ya, nggak bisa langsung ke, nggak bisa juga kita memaksakan gitu, jangan ya. nafsu besar gitu. Pasti kangkung lah. Di mana-mana tuh kangkung. Baik. Nah, kalau Ko Willy sendiri dalam menjalankan kebun anugerah ini, inovasi atau metode apa yang paling efektif meningkatkan produktivitas tanaman Ko? Oke, memang kalau siklus tanaman itu kan 30 sampai 40 hari ya dipanen. Dan yang paling rawan itu adalah masa inkubasi atau penyemaian. Ya. Penyemaian itu kalau saya bilang golden periodnya. Itu 7 sampai 14 hari itu bibit tanaman yang kita tanam itu harus punya dapat sumber cahaya, dapat kelembapan dan dapat nutrisi yang tepat. Ya. Dan selama ini saya selalu menerapkan penyemaian memakai lampu LED dari PLN itu kita pasang. Jadi lampu LED itu kita ambil cahaya putihnya. Harus mendekati sinar matahari ini 30.000 lux. Kita hidupin dari pagi jam 8 sampai jam 4 sore. Lumayan itu ada
8 jam. Dan itu udah saya buktikan, saya semai normal di luar dengan yang indoor. Kalau indoor ini ternyata kemampuan akselerasinya itu 25% lebih cepat. Yeah. Dan menekan namanya etiolasi atau kutilang kurus tinggi langsing. Jadi kalau kita nanam selada itu seladanya akan mekar seperti bunga, tidak tinggi seperti lidah buaya. Ya, itu inovasi yang saya terapin dapat dari Jepang itu. Baik. Saya ke Bung Aji, Bung. Teknologi apa yang digunakan Ingreen Hidroponik untuk meningkatkan efisiensi produksi? Iya, memang di awal Bang, kita pakai sistem wick ya, karena tadi pertama sistem wick itu sistem yang tidak menggunakan listrik sama sekali, Ya. hanya direndam. Tapi karena itu sudah berhasil, tadi ya level 1 sudah berhasil itu Bang, level 1 sudah berhasil, jadi kita memberanikan diri untuk mulai membangun instalasi hidroponik. Waktu itu pada saat itu 200 lubang tanam. Nah 200 lubang tanam itu saya coba pakai sistem DFT. Sistem DFT itu semi mengalir, jadi ada sisa air ya di situ. Tapi pada saat perjalanannya ternyata suhu air, karena kita kan panas banget ya cuacanya, jadi airnya justru panas, jadi akar tidak menyerap nutrisi, sehingga kita coba lagi Bang pakai sistem NFT. Jadi dia lebih tipis alirannya, oksigennya, sirkulasi oksigennya lebih teratur, lebih lancar, dan itu yang menjadi mempercepat pertumbuhan sayur gitu, atau meminimalkan matinya sayur-sayur akibat suhu air yang mengendap. Nah, jadi kalau ngalir pakai NFT lebih mengalir dan lebih menyehatkan tanaman. Nah, kemudian untuk semai pada saat itu tahun 2020 kalau nggak salah Bang, itu pada awal tahun lagi suhu lagi hujan ya, lagi musim hujan, musim penghujan, dan sinar matahari nggak ada. Jadi setiap pagi itu kurang lebih bahkan 7 hari waktu itu kadang mataharinya malu-malu, jadi nggak menyinari nutrisi. Tadi benar kata Ko Willy, pada saat proses pertama itu adalah penyemaian. Ketika etiolasi, waduh itu bisa dimungkinkan sulit untuk bertumbuh. Jadi disarankan kita oleh Ko Willy menggunakan lampu LED. Kita ambil sinarnya, tapi memang sedikit menambah biaya. Tapi setelah dihitung-hitung HPP masih masuk lah. Jadi kita masih bisa menggunakan untuk menyelamatkan itu bibit tadi. Nah, ini kan apa kita bicara hidroponik terkait dengan kita kaitkan dengan ketahanan pangan begitu. Iya. Nah, kalau dari Ingreen Hidroponik sendiri, apakah ada program pemberdayaan kepada masyarakat seperti edukasi atau pelatihan untuk pemula begitu, Bung Haji? Baik, terima kasih. Kalau di Ingreen kebetulan kita pernah Bang kolaborasi dengan Institut Teknologi Sumatera. Pada saat itu di tahun 2019 atau 2020 itu kita melakukan pelatihan hidroponik di Desa Kunjir di Kalianda Lampung Selatan. Masyarakat yang terdampak tsunami ya, pada saat itu tsunami di kalau nggak salah di 2018 itu kita ke sana, Bang, kita lakukan edukasi karena pada saat itu masyarakat sulit mendapatkan, memang jauh ya antara di pasar dan kebutuhan daya beli mereka juga kurang baik, sehingga kita coba untuk membantu memberikan edukasi dan memberikan starter kitnya Bang. Jadi kita ada starter kit dari kotak styrofoam. Styrofoam. Emang itu untuk latihan saya pas belum menjadi industri. Kemudian kita bagikan, kita latih, dan alhamdulillah udah berapa ya? Waktu itu pernah panen sih, 1 kali panen, 2 kali panen sama Pok Darwisnya juga, tapi nggak tahu sekarang mungkin bisa dilanjutkan kembali. Dan itu kita coba untuk memberikan bibit kangkung dan pakcoy yang mudah-mudah dulu untuk bibit, sehingga mereka bisa relaksasi juga ketika panen Bang. Gitu. Respon masyarakat sendiri seperti apa? Awalnya kaget ya, ini kok pakai pipa. Saya bawa pipa juga itu untuk demonya kan, untuk demonya bawa pipa sama bawa starter kit yang tadi saya sebutkan, pakai kotak styrofoam. Kaget, terus emang bisa tumbuh. Nah, kita coba buktikan. Kemudian saya kasih videonya prosesnya hidroponik, terus saya ajak untuk ngelihat Instagram di Ingreen Hidroponik seperti apa, dan mereka akhirnya mencoba dan mereka kaget kok bisa pecah ya, sprout gitu ya kan mereka baru memulai pertama. Mungkin sebagian besar petani, tapi petaninya bukan petani horti, jadi dia masih awam lah terhadap hal itu. Tapi setelah sebulan tumbuh, nah itu mereka akhirnya merasakan minimal bisa, walaupun tumbuhnya tidak sesempurna ya yang kalangan profesional, tapi dengan sistem wick itu mereka tidak ngeluarin biaya listrik Bang. Jadi kita siapin semua bibit,
nutrisi dan starter kitnya dan media tanamnya juga, sehingga mereka bisa merasakan di kemudian hari mungkin kalau memang sudah pulih ekonominya kan bisa beralih lagi untuk belanja sayur konvensional. Tapi kalau lagi pengen nanam, dia bisa menjadi hobi gitu Bang. Jadi bisa fleksibel alat tersebut. Baik, saya ke Ko Willy lagi nih Ko. Ko, apa tantangan terbesar yang pernah Ko hadapi begitu dalam sistem hidroponik? Lantas bagaimana Ko Willy mengatasinya Ko? Oh iya, makasih. Tantangan yang terbesar itu memang setelah dipindah ke meja produksi itu kan kita mengandalkan sinar matahari dan cuaca ya. Iya. Nah itu banyak sekali penyakitnya, antara lain jamur mata kodok yang kita bilang. Tapi udah ketemu solusinya, jadi kita memberi pencegahan pakai anti jamur atau fungisida. Ya tetap selama itu nama mikroorganisme ya tetap ada musuh, ada pembunuhnya juga, ada obatnya. Yes. Jadi menurut saya nggak ada tantangan yang aneh sekali. Tetap ada solusi. Begitu. Artinya tidak ada yang yang terlalu berarti begitu ya tantangan yang iya, dihadapi karena- begitu dalam selama menjalankan Iya, hidroponik. karena kita juga cukup kita buka YouTube, kita lihat pengalaman yang senior kita menghadapi tantangan hama dan jamur itu, mereka udah duluan, mungkin udah Iya. senior lah. Jadi kita tinggal niru aja lah. Baik. Nah, Ko ini mungkin pertanyaannya kaitan dengan yang tadi di sebelumnya kan ada selain potensi ekonomi dan juga sosial begitu Ko. Iya. Nah, bagaimana Kebun Anugrah selama ini berkontribusi dalam memberdayakan masyarakat sekitar? Untuk sementara ini ya kita suka mengadakan bajar, jadi murah, sayur murah. Jadi untuk tetangga-tetangga itu kita kasih harganya yang di bawah pasar, saya jual ke mall atau ke swalayan gitu. Jadi mereka kadang-kadang itu malam-malam mereka ketok pintu kita minta selada, buat apa? Buat besok ada acara. Lo ke pasar kan banyak, saya bilang. Tutup pasarnya, saya bilang. Jadi rantai distribusi ini ya harapan saya untuk ketahanan pangan ini, apalagi dengan urban farming. Itu saya pernah lihat di YouTube, itu ada satu ruko di Jepang, itu dia sewa ruko di tengah-tengah kota. Jadi semuanya indoor pakai lampu. Jadi kualitas tanaman hasilnya itu lebih sehat dan orang rantai distribusinya tuh dekat saja, paling 5 menit jalan kaki udah sampai. Jadi harapan saya sih ke depan di Bandar Lampung ini ada indoor yang di Jalan Kartini atau Raden Intan, atau kalau perlu di dalam mall dia buat gitu. Dan supaya masyarakat dapat sayur yang sehat gitu. Terima kasih. Nah, apakah kita juga Kebun Anugrah ini memberikan edukasi atau semacam pelatihan begitu kok kepada masyarakat? Oh ya, memang selama ini sih saya edukasinya melalui grup WhatsApp aja, sama ada akun saya di YouTube. Jadi kalau untuk sosial media ya lancar lah gitu untuk sosialisasinya. Terima kasih. Ya, Bung Haji, bisa cerita begitu sedikit mungkin dampak nyata yang sudah terlihat dari implementasi hidroponik oleh komunitas atau mitra Ingrain Hidroponik sendiri, Bung? Iya, dampak nyatanya tentunya tadi kita bisa paling minimal di skala kecil dia bisa mensuplai sayur di rumahnya sendiri. Seperti tadi di Kunjir ya, mungkin memang belum skala ke penjualan, tapi mereka bisa menikmati hasilnya sendiri. Dan memang efek lainnya itu sebenarnya ketika panen, pertama kali panen itu rasanya bahagia itu Bang. Jadi ketika sudah mulai mencoba, baru pertama kali mencoba, terus tadi Pak tanam kangkung dan hasilnya sempurna, dia akan merasakan efek secara batin, psikologis kepuasan batin, batin psikologis, sehingga dia bisa naik lagi Bang. Nah itu akselerasinya di situ Bang, akselerasi. Kemudian ditambah lagi ketika nanti udah nambah, kemudian ada tawaran untuk bikin hidroponik lebih besar lagi, semangat lagi Bang. Nah itu efek dari hidroponik ya, implementasi yang kita lakukan, yang kita rasakan dari sharing terhadap teman-teman yang di luar sana yang belum mengenal hidroponik. Kadang-kadang juga kita mahasiswa datang juga ke kebun yang mungil itu Bang, walaupun ke kebun mungil tapi dia memang ingin belajar bagaimana menerapkan SOP hidroponik di Ingrain Hidroponik meskipun di
di lahan yang sangat sempit dan bisa memanfaatkan rooftop gitu loh. Nah, apakah dari mungkin tadi disebutkan ada mahasiswa yang datang, masyarakat begitu. Apakah itu sudah sudah ada yang memulai budidaya ini seperti ini hidroponik atau seperti apa, Bung? Ada yang memulai, Bang. Waktu itu kalau itu personal teman sendiri ya datang, ada mahasiswa. Kalau mahasiswa biasanya penelitian ya, Bang. Penelitian. Terus kalau ada teman-teman yang memang pingin usaha sampingan, nah dia datang ke rumah dan dia udah mulai, Bang. Udah ada satu meja di Metro ya. Di Metro dia satu meja untuk skala hobi tadi. Bang. Nah, dia kasih video untuk hasilnya, ternyata ilmu-ilmu yang sudah kita sharing, kita bagikan itu berhasil lah diterapkan oleh dia. Nah, kalau menurut Bung Aji sendiri bagaimana hidroponik dapat membantu mengurangi penggunaan air dan lahan dibandingkan pertanian konvensional? Ya memang hidroponik ini praktis, Bang, karena kita sudah menyiapkan tandon atau tangki ya, tangki air itu sudah ada takarannya ya, Bang ya. Satu tanaman itu kurang lebih 5 liter ya kok ya, 2 sampai 5 liter jatahnya gitu. Nah sehingga air itu kan disedot menggunakan pompa, kemudian muter dan masuk lagi ke tangki. Nah itu sebenarnya beda ya dibanding dengan konvensional yang harus selalu disiram dan memang takarannya karena dia cepat menguap akibat sinar. Nah kalau yang ini kita bisa tangkinya bisa takarannya itu sudah sesuai dengan jumlah sayur atau jumlah lubang tanam dan susutnya itu juga nggak terlalu signifikan. Nah, jadi mungkin 2 sampai 3 hari itu bisa kita tambahkan dan itu bahkan lebih awet lagi ketika kondisi instalasi itu berada di suhu yang ideal gitu ya. Kalau lebih berapa kok ya 27 derajat. Di bawah khususnya 30. Di tangkinya, makanya biasanya tangkinya di bawah 30. Ada naungan, biasanya ada naungan atau ditanam di dalam tanah sehingga menjaga suhu ruangan. Beberapa juga ada pakai pakai alat pendingin atau pakai chiller. Ditambah oksigennya ditambah oksigennya menggunakan aerator seperti itu. Jadi lebih hemat. Penggunaan airnya itu kalau nggak salah itu hanya pakai 10% dibanding konvensional. Bayangin loh, kita bisa save air 90%. Gitu ya. Itu saya nonton di YouTube dari luar negeri punya itu, mereka memang riset berapa perbandingannya, hanya 10%. Baik. Kan kita kan mau save planet kan, water. Iya, benar. Baik, pemirsa, semakin menarik obrolan kita pada hari ini. Namun sebelum kita lanjutkan, kita rehat sejenak. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Pemirsa, kita lanjutkan bincang kita pada hari ini dalam podcast RRI Tiada Hari Tanpa Karya. Saya mungkin ke Ko Willy nih, Ko. Nah, bagaimana kok respon masyarakat, terutama masyarakat sekitar begitu kok, terhadap pertanian modern seperti hidroponik dibanding cara-cara tradisional begitu kok? Ya, untuk sementara ini ya responnya mereka juga sempat bingung gitu kok.
tanamnya di pipa, dikasih air. Kan di lokasi kita di sebelah ini ada yang nanam palawija juga. Mereka kalau pas ke kebun mereka dia pasti mampir lihat-lihat. Kok bisa ada panen juga? Bisa Pak, Mbah, saya bilang ada mbah-mbah itu. Iya. Dia nanam kacang tanah, cabai di sebelah kita. Dia menarik juga, akhirnya dia kirim anaknya apa cucunya itu mau belajar. Dan ternyata berhasil juga di rumah dia buat. Iya. Ya jadi memang nggak terlalu sulit lah kalau pakai yang pola wick gitu ya. Jadi cuman pakai styrofoam dan cuman tanpa listrik gitu. Ya mudah lah sebetulnya Pak. Gitu ya Kak ya. Nah, apa mungkin kita bicara soal peluang begitu kok ya. Seberapa besar peluang bisnis hidroponik khususnya untuk UMKM gitu kok atau keluarga yang ingin menambah penghasilan yang tadi disebutkan cuan-cuan tadi itu kok. Seperti apa kok? Peluangnya ini sangat besar ini memang selain untuk memenuhi kebutuhan keluarga sendiri atau saudara-saudara. Ini sepertinya sangat besar peluang bisnisnya dan tempatnya juga nggak terlalu luas itu. Jadi dibanding konvensional ini bisa 4 kali lipat dengan ruangan yang sama dengan konvensional. Jadi kalau kita punya rumah tipe 21, 36 itu ruang untuk kita jemur baju itu di rooftop seperti yang tadi itu udah bisa menghasilkan untuk skala keluarga. Tapi kalau memang mau cuan lagi ya diperbesar lagi bisa gitu. Ya, gitu. Ya. Nah, apa strategi pemasaran atau distribusi yang Ko Willy gunakan untuk menjaga produk tetap segar dan kompetitif begitu kok? Oke, itu pertanyaan yang menarik. Ya. Jadi kita juga akan dapat pelatihan dari Dinas Pangan, Pertahanan Pangan itu namanya PSAT dan PDUK itu asal tanaman segar. Jadi mereka memberi kita 1-2 kali seminar gimana cara memanen sayur sampai ke penjualan. Jadi namanya itu cool room to cool room. Jadi kita panen sayur ini harus sebelum matahari terbit. Jadi saat stomata daun belum terbuka, belum aktif lah mesinnya itu. Kita cabut, kita simpan di ruangan kemas. Kemasnya itu kalau bisa usahakan yang ada AC-nya. Jadi langsung kita kemas, langsung diplastikin. Dan setelah itu kita masukin ruangan yang ada pendinginnya. Ya tapi memang kendala sebagian hidroponik kita yang di kabupaten ya mereka ngakalinnya ya panennya malam. Dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Nah jam 12 sampai jam 6 paginya tuh mereka distribusi. Jadi lumayan lah awet gitu. Saya ke Bung Haji Bung. Nah, apa langkah yang dilakukan Ingreen begitu untuk memastikan praktik hidroponik tetap ramah lingkungan dan berkelanjutan, Bung? Ya, pertama untuk hidroponik yang kita lakukan di rumah itu Bang, untuk yang secara berkelanjutan ya. Berkelanjutan itu dalam artian kita kadang-kadang menggunakan rock wool atau alat media tanam yang memang alami ya. Memang itu sudah dijual di marketplace juga. Terus ada distribusi tunggalnya juga dan kita menggunakan itu karena ada food grade-nya ya. Itu memang disediakan namanya rock wool, itu disediakan khusus untuk food grade atau untuk menanam hidroponik. Ada juga beberapa yang menggunakan alternatif ya seperti busa dan lain sebagainya. Itu biasanya memang lebih murah. Cuma memang kita tadi pertanyaan berkelanjutan supaya bisa dari hulu ke hilir itu bisa bertanggung jawab lah gitu kok ya, bisa bertanggung jawab. Kita menggunakan alat rock wool dan untuk biasanya kalau tak panen itu ada limbahnya, biasanya untuk bahasanya direpes bahasanya. Jadi ketika pakcoy pakcoy itu kita petik daun-daun yang sudah tua, yang sudah menguning dan tidak bagus, ketika di packing kita bersihkan itu bisa banyak Bang, bisa 2 kilo gitu. Nah itu kita bisa distribusikan atau bisa kita alokasikan menjadi pupuk organik. Nah situ kita memang disiapkan ada tanaman refugia juga Bang. Nah, kalau di Ingreen kita pakai pestisidanya itu ada nabati dan refugia. Kita tanam beberapa tanaman yang memang bisa mencegah atau menjadi tameng bagi hama-hama yang ingin menyerang kebun Ingreen hidroponik seperti itu cara untuk tanaman berkelanjutan ya Bang. Nah, bagaimana respon pasar begitu Bung Haji terhadap produk-produk hidroponik dan apa tantangan terbesar dalam rantai distribusinya selama ini Bung? Respon pasar cukup baik
Memang PR-nya untuk hidroponik di skala ultra mikro seperti saya itu adalah supply. Demand-nya cukup banyak juga, meskipun tadi ada 10% ya, tapi ada hotel, restoran, dan kafe itu lebih baik menggunakan sayur hidroponik selain harga yang bersaing, kualitas tanaman, dan mungkin bisa di branding menjadi tanaman sehat. Yang kedua memang tantangan terbesar adalah di rantai distribusinya. Kalau memang kita langsung ke pengguna atau hotel, ke restoran atau kafe, kita harus memastikan supply setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan. Terkadang tadi ada tantangan Bang, kita balik lagi dari 100 tanaman yang ditanam mungkin ada 20 yang KO gitu kan, Gagal ada 20 gitu ya. yang gagal. Jadi kita harus memperbanyak substitusi cadangan ya, memperbanyak cadangan. Nah di situ PR-nya bagi petani ultra mikro yang kayaknya mendingan lempar aja deh ke ini ke apa yang ke Willy yang memang sudah siap untuk langsung ke end user pasar gitu. Kita bisa alternatif seperti itu Bang, bisa langsung end user tapi pastikan supaya supply-nya tuh bisa terjaga. Kalau nggak continue kita bisa lempar ke petani yang lebih besar lagi. Saya ke Ko Willy kok. Ya. Kalau menurut Ko Willy nih, apa yang katakanlah mungkin ada keengganan untuk belajar bagi pemula begitu kok ya. Nah, yang paling sering dilakukan begitu kok, kesalahan lah begitu ya, yang dilakukan pemula dalam mulai bisnis hidroponik ini apa kok? Oke, ya untuk pemula memang seperti pernah saya alami juga, itu ingin cepat-cepat seperti pekebun yang besar. Jadi semua varian sayur ditanam semua, selada, pokcoy, kale, caisim segala. Akhirnya nggak tertangani dengan baik karena masing-masing mempunyai kadar ppm pupuk yang berbeda. Jadi selada itu maksimal 600, tapi pokcoy nggak cukup di 600, harus 1000. Jadi ke waktu pemula itu kan taunya satu ukuran aja 1000 ppm, akhirnya seladanya hangus, tiben gitu. Jadi untuk pemula ya yang seperti kita bicara tadi adalah kangkung dulu, lalu baru mulai naik pokcoy, baru sawi-sawian, baru terakhir selada yang paling rumit. Itu aja. Nah kok, kalau menurut Ko Willy sendiri bagaimana Ko Willy melihat masa depan hidroponik 5-10 tahun ke depan kok? Oke, itu menarik pertanyaannya. Untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan ini permintaan sayur hidroponik ini sangat tinggi. Karena memang kualitasnya jauh banget, langit dan bumi dengan konven. Dan cuma kendalanya itu ya pemasarannya ini hanya banyak di modern market gitu, belum mencapai ke konven. Karena untuk di modern market dia ada semacam pendingin ya, showcase, chiller, jadi bisa tahan lah 5-6 hari. Tapi kalau di konven kan mereka ditaruh aja di situ, jadi cepat layu gitu. Itu aja. Nah, Bung Aji, untuk masyarakat yang ingin mulai berkebun hidroponik, Bung, di rumah begitu ya, mungkin skala kecil begitu di rumah dimulai ya. Apa langkah paling mudah dan murah untuk memulai? Ya, langkah yang paling mudah dan murah yaitu kita menggunakan bahan seadanya yang tadi kita sebutkan sebelumnya, yaitu menggunakan botol. Botol dilubangi menjadi 3 bagian, kemudian kita bisa menggunakan gelas air mineral ya, wadah air mineral, dan menggunakan mungkin sudah mulai beli busa rock wool atau pakai busa seperti yang biasa ya, atau bisa pakai juga sekam bakar ya, atau kokopit ya, bisa pakai kokopit. Nah itu kita coba tanam hidroponik dengan tanaman jenis kangkung terlebih dahulu. Nah nanti pupuknya kita bisa belanja juga di marketplace atau di toko-toko pertanian terdekat. Nah itu sudah bisa sangat praktis dan sangat murah. Bahkan tidak banyak keluar biaya, mungkin hanya 20.000 lah untuk modal awal. Nah kalau menurut Bung Aji, seperti apa masa depan pertanian hidroponik di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung, dalam waktu 5-10 tahun ke depan, Bung? Iya, kalau melihat dari potensi pasar
target pasar yaitu hotel, restoran dan kafe yang mereka punya standarisasi yang cukup tinggi itu cukup besar Bang, karena banyak ya kafe-kafe yang ada di kota khususnya di Bandar Lampung, hotel-hotel yang sudah mulai bertumbuh, mereka butuh supply sayur mayur dan lain sebagainya. Dan di satu sisi memang butuh intervensi dari pemerintah supaya hidroponik ini di 1 dekade ke depan atau 5 tahun ke depan bisa menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat yang nanti bermuara pada sumber pendapatan pemerintah juga gitu. Nah kok, Ya. kalau memang ada dukungan lebih dari pemerintah begitu kok, atau juga komunitas, hal apa yang menurut Ko Willy paling penting untuk dikembangkan kok? Untuk hidroponik yang dikembangkan adalah edukasi saat penyemaian aja. Kalau penyemaian 7 sampai 14 hari itu sesuai kebutuhan dari semaian itu hasilnya emang luar biasa. Cuman ya kendalanya ya mereka nggak mau nambah biaya listrik untuk lampu LED-nya itu. Dan seandainya ada bantuan dari pemerintah ya mungkin kita akan minta disuplai tenaga surya itu loh. Nah itu kan bisa menghemat juga. Ya demikian. Nah sebelum kita akhiri bincang-bincang kita hari ini, mungkin saya ingin closing statement begitu dari Bung Aji dan juga Ko Willy ini. Saya mulai dari Ko Willy dulu. Apa harapan dan pesan Ko Willy untuk generasi muda yang ingin terjun di dunia pertanian modern seperti hidroponik ini kok? Iya, terima kasih. Untuk closingnya, untuk generasi muda berikutnya ini ke depan hidroponik adalah menjanjikan karena kebutuhannya juga sangat besar dan ke depan orang akan mencari jenis sayur yang lebih sehat dan bersih sesuai dengan standar pesat dan peduk Bandar Lampung juga. Kita semua ditatar itu gimana cara memelihara dan menanam dan memanen sayuran yang segar dan sehat. Ya demikian. Baik, saya ke Bung Aji Bung. Pertanyaan juga sama, harapan dan pesan Bung Aji untuk generasi muda yang ingin terjun di pertanian modern seperti hidroponik ini Bung. Silakan Bung. Ya, yang pertama harapannya semoga seluruh petani hidroponik di Lampung semakin kompak dan yang kedua ada intervensi dari pemerintah seperti jaminan untuk pembelian sayur-sayur atau semacam terminal agro gitu ya sehingga petani hidroponik jadi lebih semangat lagi dan lebih terjamin ya untuk pendapatannya. Yang kemudian untuk pesan bagi orang-orang yang ingin memulai hidroponik, tadi kita sampaikan bersama-sama bahwa hidroponik itu mudah, murah, dan kita bisa menjaga ketahanan pangan dari rumah dengan skala atau dari lahan yang sempit sekalipun. Dan bagi yang sudah melakukan, baru memulai itu harus konsisten dan banyak belajar dan diskusi bersama-sama petani hidroponik yang sudah memulai terlebih dahulu. Baik, seperti itu Bang. Baik, terima kasih Ko Willy, penggagas Kebun Anugrah, dan juga Setiaji Bintang Pamungkas, penggagas Ingrain Hidroponik. Pemirsa, demikian podcast RRI Bandar Lampung, Tiada Hari Tanpa Karya edisi hari ini. Saya Iwan Wijaya, sampai jumpa. Kanal Informasi